Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, langsung saja di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang masuknya Islam ke Pulau Lombok dan Sumbawa. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu masuknya Islam di Pulau Lombok. Masuknya Islam di Pulau Lombok pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Wilayah Bayan ini diduga sebagai pintu gerbang masuknya Islam pertama kali ke Pulau Lombok. Akan tetapi siapa yang membawanya cukup sulit kita pastikan. Dalam Babat Lombok dijelaskan bahwa Sunan Prapen mendapatkan perintah dari ayahnya untuk memimpin ekspedisi ke Lombok dalam rangka mendakwahkan ajaran Islam. Perintah ini dilakukan setelah Sunan Giri berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit. Kedatangan Sunan Prapen di Lombok Utara ini diperkirakan sebelum tahun 1545. Proses islamisasi di Lombok dilakukan dengan cara yang cukup mudah dan damai. Ajaran Islam kemudian mulai diterapkan oleh masyarakat secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka. Adapun bukti perkembangan Islam di Lombok dapat kita lihat dari banyaknya peninggalan yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Antara lain berupa naskah-naskah lama yang ditulis pada daun lontar, kulit kambing, atau bambu. Kitab yang konon dibawa oleh Sunan Prapen tersebut disimpan oleh pemangku adat Bayan, Raden Singaderia. Selain itu, ada pula Masjid Bayan Bele yang didirikan pada abad ke-17. Peninggalan Islam ini diyakini sebagai masjid pertama yang berdiri di Pulau Lombok dari Bayan. Sunan Prapen melanjutkan perjalanannya menuju Labuan Lombok yang saat itu berdiri kerajaan-kerajaan. Sedangkan dalam pendapat lain mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Lombok dibawa oleh Gaus Abdur Razak dari Baghdad. Oleh karena itu, dinasti Selaparang diklaim sebagai yang pertama kali menerima Islam di Lombok. Selaparang menjadi pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa Prabu Rangkesari ini, Sunan Prapen datang ke Selaparang. Sejak saat itu, Islam semakin merasuk dalam kehidupan masyarakat di Lombok. Sejarah masuknya Islam di Lombok sampai saat ini masih diliputi oleh kekaburan sejarah. Penjelasan sejarah yang ada dalam literatur masih bersifat spekulatif. Di samping itu, penjelasan tersebut didominasi berbagai pemahaman sejarah, lingkungan fakta yang masih parsial. Sesungguhnya bila kita lihat dari peta persoalan, maka hal terpenting yang masih menjadi wacana sentral adalah berbagai aspek utama berkaitan dengan periode kedatangannya, siapa pembawanya, dan dari mana asal mulanya. Kedatangan Islam di Lombok ini masih menjadi diskursus kalangan para ahli sejarah dan akademisi. Sekali lagi, permasalahan ini merupakan kajian yang belum final bagi mereka yang peduli pada sejarah islamisasi di Nusantara ini, khususnya masuknya Islam di Pulau Lombok. Di samping itu, karena bersifat formulasi sejarah yang tidak pernah final dalam interaksinya, maka fakta dan data baru akan membawa perspektif yang baru pula. Berbagai teori yang muncul dan berkembang disebabkan adanya beberapa penemuan arkeologis yang lebih baru dalam membuat kesimpulan di kalangan pengkaji sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, masuknya Islam di Pulau Sumbawa. Masuknya Islam di Pulau Sumbawa ini sama dengan halnya masuknya Islam ke Pulau Lombok, yakni pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Menurut dari Babat Lombok, tokoh yang membawa Islam ke Pulau Sumbawa ini
yakni Sunan Prapen. Setelah Sunan Prapen memastikan bahwa ajaran Islam sudah tersebar di Pulau Lombok seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Baik, di sini kita sama-sama menemukan ada ketimpang-pangan waktu pada masuknya Islam di Lombok dan Sumbawa. Masuknya Islam di Lombok pada abad ke-15 dan awal abad ke-16. Jika kita menghitung di kalender Masehi, abad ke-15 itu berlangsung sejak 1401 Masehi hingga 1500 Masehi, dan abad ke-16 ini sejak 1501 Masehi hingga 1600 Masehi. Dengan demikian, akhir abad ke-15 itu jatuh pada tahun 1500 Masehi, sedangkan awal abad ke-16 itu jatuh pada 1501 Masehi. Dengan demikian, terdapat ketidakselarasan tahun masuknya Islam di Lombok dan Sumbawa. Padahal bisa kita lihat dari paparan di atas, Islam dulu lebih masuk di Lombok daripada di Sumbawa. Jika kita melihat dari hitungan tahun masuknya Islam di Lombok pada akhir abad ke-15, yaitu pada tahun 1500 Masehi, dan awal abad ke-16 pada tahun 1501 Masehi. Setelah Islam disebarkan di Lombok pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 ini menjadi tahun yang sama datangnya Islam di Lombok dan Sumbawa. Akan tetapi yang menjadi perhatian kita semua di sini tentang tahun kehadiran Islam itu pertama kali di Lombok dibawa oleh Sunan Prapen, kemudian dilanjutkan ke Sumbawa. Yang ini yang menjadi kekaburan sejarah waktu Islam hadir di waktu Islam ini hadir di Lombok dan Sumbawa. Baik, sekian itu saja video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.